Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini akhirnya Ibu bisa menyampaikan terkait dengan janji Ibu pada mata perkuliahan BKI Keagamaan. Ya, jadi kalau kalian masih ingat pertemuan kita pekan lalu, nah ini berkenaan dengan diskusi yang dilakukan oleh kelompok 2. Nah, jadi kalau di dalam forum tersebut, nah di sini Ibu kan menanyakan ya kepada kalian terkait dengan pemahaman materi yang sudah disampaikan oleh penyaji, baik oleh penyaji maupun juga peserta perkuliahan. Nah, sehingga memang ketika Ibu menanyakan sebenarnya terkait dengan kata kunci sih sebenarnya kalau kalian memahami penjelasan apa yang sudah disampaikan oleh penyaji ataupun juga penyaji membaca materi yang ingin disampaikan, maka sebenarnya berkenaan dengan metode BKI Keagamaan, nah baik itu metode bimbingan kemudian juga konseling di dalam BKI Keagamaan ini, maka sebenarnya ketika membahas konseling keagamaan, nah itu ada kata kunci. Nah, coba kita review kembali. Nah, mungkin di sini masih ada yang ingat, ada yang lupa, karena jawaban kalian sebenarnya menentukan terkait dengan pemahaman. Nah, jadi di sini Ibu bertanya khususnya kepada penyaji terlebih dahulu, kalau konselornya aktif disebut dengan metode apa? Nah, walaupun Ibu tidak menyebutkan metode konseling keagamaan. Nah, kemudian kepada para peserta perkuliahan selain penyaji, nah, Ibu mau tanya kalau konselingnya aktif masuk metode yang mana? Nah, jadi penyaji, nah ini menyatakan metode direktif. Nah, untuk pertanyaan kalau konselornya yang aktif. Nah, kemudian ada yang menyampaikan direktif juga. Nah, kemudian Taufik aktif semuanya Bu sebenarnya. Nah, pada dasarnya kan ketika memang berbicara metode BKI keagamaan, ya pasti memang peran konselor di sana ada. Nah, cuman dominan yang mana? Nah, itu sebenarnya pertanyaan Ibu. Kemudian konselornya lebih berperan dan seterusnya, termasuk jawaban para peserta. Namun kemudian Ibu observasi, Ibu amati, Ibu menyimak jawaban-jawaban dari penyaji peserta. Kemudian juga Ibu menanyakan kalau aktif semua yang mana. Kemudian sampai kepada yang akhirnya Ibu bertanya. Nah ya, kita lanjutkan. Ini kan jawaban Fitriana. Konselor aktif, metode non-direktif. Konselor lebih aktif, metode direktif. Konselor dan konselor sama-sama aktif, metode grup guidance. Jadi bimbingan kelompok. Nah, kemudian akhirnya Ibu bertanya. Penyaji menyampaikan ada 3 metode konseling agama, yaitu ada non-directive method, directive method, kemudian juga metode eklektif. Di sini tulisan dari penyaji elektif ya, elektif. Padahal kalau di referensi itu adalah eklektif. Nah, ya nggak apa-apa lah tepo-tepo, tapi tetap bisa diklarifikasi ya. Tapi sebenarnya kalau elektifnya berbeda dengan eklektif, kan eklektif lah. Nah, ini beda nanti maknanya. Nah, dan seterusnya. Nah, makanya di sini Bu akan menyampaikan materi. Nah, biar kita menyamakan persepsi lah. Sebenarnya materi singkat saja terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh penyaji sebelumnya. Nah, di sini berkenaan dengan teknik bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan dalam keagamaan. Nah, atau sesuai dengan mata kuliah kita BKI Keagamaan. Jadi pada dasarnya BKI Keagamaan ini kan dapat dilaksanakan oleh pembimbing. Jadi kita sebagai penyuluh BPI atau konselor agama secara include, nah, baik dia berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan konselor untuk dapat mengarahkan konseling sehingga membangkitkan semangat dan motivasinya agar masalah dalam kehidupannya khususnya ketika berbicara problematika agamanya akan dapat teratasi oleh konselor tersebut, karena kita berbicara skup BKI keagamaan kan ada mata kuliah penunjang juga ya, yaitu psikologi agama. Kalau kita berbicara terkait dengan
psikologi perkembangan juga lah, kalau kita berbicara spiritual atau keagamaan, memang di sana kalau kita mau telusuri atau kita merenungi, nah diri kita pun juga boleh jadi mengalami problematika keagamaan. Nah, ini bukan hal yang radikal ya. Jadi memang hal-hal yang memang boleh jadi kita merasa futur biasanya lah, karena memang kalau kita kembalikan berbicara keimanan kan memang bisa naik dan turun lah. Dan memang ada perkara-perkara yang memang pada dasarnya pun permasalahan umum, baik itu bidang pribadi, sosial, budaya, karir, belajar lah, kalau kita mau menelusuri ternyata berbicara BKI keagamaan itu bisa teratasi. Nah, dengan pelaksanaan BKI keagamaan pun tema-tema atau topik permasalahan umum. Nah, jadi karena keterlibatan keagamaan kita sebagai seorang muslim, nah akhirnya kan memang secara aktivitas kehidupan itu senantiasa include di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya di sini pun tidak berbicara banyak terkait dengan metode bimbingan agama karena penyaji sudah menyampaikan. Pada dasarnya, nah kembali Ibu tekankan bahwa metode BKA keagamaan itu banyak. Nah, banyak sebenarnya lah selain dari apa yang sudah disampaikan, karena memang referensi yang digunakan sebenarnya tidak membatasi lah, silahkan gunakan referensi yang mana. Cuman memang referensi yang Ibu sarankan, salah satu dari referensi yang lain yaitu bimbingan dan konseling Islam karangan Dr. Andes Samsu Munir Amin MA. Nah, karena beliau juga dari Fakultas Dakwah Bimbingan Penyuluhan Islam, dan sekarang kan dikenal dengan BKI lah, bimbingan dan konseling Islam. Nah, jadi metode bimbingan agama, wawancara, bimbingan kelompok, kemudian berpusat pada keadaan konseling, directive counseling, metode pencerahan, psikoanalisis metode, nah termasuk juga bimbingan klasikal sebenarnya kalau mau ceramah, khutbah, dan lain sebagainya, banyak metode bimbingan agama. Nah, ini yang diambil dari referensi dan sudah dijelaskan oleh penyaji pada grup WA kita. Nah, selanjutnya, nah ini terkait dengan metode konseling agama. Nah, jadi ada 3 memang, ada ini secara umum tapi ya, karena pada dasarnya metode dan pendekatan konseling itu juga banyak. Nah, banyak. Namun secara umum dulu kemudian semakin berkembang lah, yang biasanya digunakan yaitu baik non-directive method, directive method, kemudian metode eklektif. Nah, coba kita pahami satu-satu. Nah, yang pertama, non-directive, non-tidak, directive method. Nah, jadi non-directive method ini, konselor berusaha menciptakan situasi dengan apa? Nah, menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konseli. Kemudian memantulkan kembali kepada konseli semua perasaan dan pikiran yang diungkapkannya, sehingga konseli semakin mengerti dirinya sendiri. Kemudian menolong konseli dengan pertanyaan dan ajakan untuk tetap memusatkan perhatian pada refleksi diri, namun proses pemikiran akan mengarah kemana tetap menjadi tanggung jawab konseli sendiri. Nah, kenapa di sini memang akhirnya kata kuncinya yaitu kita melihat konseli. Nah, jadi dominan yang berperan ya memang konseli berperan, tapi dominan yang berperan berarti di sini apa dari penjelasannya konseli. Kalau kalian penyaji baca tuntas di materi yang sudah Ibu kopikan, nah itu juga terlihat konsel yang aktif. Nah, makanya non-directive. Nah, tapi kita tetap memahami bagaimana pelaksanaan non-directive ini. Nah, kemudian selanjutnya directive method. Nah, jadi konselor dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Nah, membantu konseli dalam merumuskan dan membatasi masalah yang dihadapi. Kemudian memikirkan jenis-jenis data yang dibutuhkan berhubungan dengan konseli. Membantu konseli mengumpulkan data tersebut, kemudian menyampaikan hasil diagnosis kepada konseli dan bersama dengannya mencari pemecahan yang paling baik. Membantu konseli mengatasi kesulitan baru yang mungkin timbul kemudian hari apabila melaksanakan follow up. Nah, ini. Jadi keterlibatan konselor di sini lebih dominan. Dan juga ini sering digunakan kalau di akademik, nah atau di sekolah bisa terkait dengan konselor yang lebih berperan aktif, nah yaitu directive method. Kemudian terakhir yaitu metode eklektif. Nah, eklektif, metode yang sedikit banyak penggabungan unsur-unsur direktif dan non-directive method, yaitu campuran lah kemarin disebutkan. Jadi permulaan proses konseling lebih cenderung kepada non-directive, berarti konseli yang awalnya aktif, nah kemudian menekankan keleluasan bagi konseli
Ini maksudnya non-direktif tadi ya, karena kemudian mengambil peranan lebih aktif dalam menyalurkan arus pemikiran konseling. Nah, ini konselor yang berperan. Nah, ini metode konseling yang sebelumnya terjadi bias atau kesalahan persepsi. Nah, Ibu sebut saja kesalahan persepsi ya. Nah, ini sehingga memang insya Allah setelah ini sudah muncul. Nah, karena sudah semakin dikuatkan. Jadi ada metode direktif, non-direktif, metode eklektif. Nah, kalau konselornya aktif, metode apa? Ya, silahkan jawab. Kalau konselingnya yang lebih aktif, dominan, disebut metode apa? Nah, kalau campuran dua-duanya, itu metode apa? Nah, insya Allah sudah bisa menjawab nih. Nah, jadi BKI keagamaan banyak memiliki metode dan teknik yang lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kalian buka-buka referensi BKI keagamaan juga ada metode lahiriah batiniah, ada metode verbal, non-verbal, kemudian juga ada metode pendekatan konseling Islam, ada metode Qurani, ada metode dalil hadis. Nah, jadi banyak berkenaan dengan BKI keagamaan. Suri tauladan juga ada teknik-teknik. Nah, jadi semakin berkembang. Nanti kita bisa bisa kembangkan dalam artian semakin banyak membaca, maka semakin banyak wawasan. Nah, jadi metode mana yang lebih efektif? Nah, ini juga muncul pertanyaan ya pertemuan sebelumnya. Jadi metode itu harus disesuaikan dengan jenis masalah, dengan taraf perkembangan dan keadaan si konseli. Nah, kepribadian dan keterampilan dari konselor sendiri dalam menggunakan metode tertentu dan waktu juga berpengaruh lah untuk memilih metode mana yang digunakan. Nah, itu makanya tidak dijawab lah metode yang mana. Kemudian kenyataan di lapangan, nah ternyata penguasaan teori itu penting. Nah, dan jam terbang tinggi berarti sering dan banyaknya praktek. Nah, insya Allah ini untuk penjelasan singkat dari Ibu. Ya, kalian luar biasa. Ya, ilmu itu memang untuk dituntut, dicari. Nah, jadi insya Allah kita akan bisa memahami, semakin memperkaya ilmu pengetahuan, insya Allah. Ya, demikian untuk penjelasan kesempatan kali ini. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.